Halo, perkenalkan saya Priscilla Rifana Kalisitra dari kelas Entrepreneur Project. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas untuk level 3 pada Entrepreneur Project 1 yaitu Value Proposition Canvas di perusahaan saya, yaitu Badan Gizi Nasional atau BGN, dan kita sering dengar dengan MBG. Kita akan masuk ke beberapa segmen atau isi dari presentasi kali ini. Yang pertama ada customer segments, kemudian customer jobs, pains, gains, value proposition, pain relievers, gain creators, dan terakhir masuk ke kesimpulan. Namun sebelum kita masuk ke semuanya, kita akan masuk ke profil perusahaan dulu. Jadi apa sih itu Badan Gizi Nasional dan apa itu MBG? Mungkin bagi orang awam sudah mau tahu ya kalau MBG ini atau makan bergizi gratis, tapi mungkin masih ada yang belum mengerti bagaimana sih lebih dalam lagi terkait MBG, bagaimana tata cara kerjanya. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat terkait hal itu. Yang pertama, Badan Gizi Nasional atau BGN ini yang merupakan lembaga pemerintah, di mana lembaga ini yang menaungi dari program makan bergizi gratis ini. Kemudian program ini menyediakan yaitu pastinya makanan bergizi bagi beberapa kelompok rentan seperti pelajar sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Nah, SPPG atau yang kita kenal sebagai Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi itu merupakan unit operasional yang berperan untuk mendistribusikan MBG secara langsung ke penerima manfaatnya. Nah, tempat saya bekerja saat ini adalah di SPPG Kota Surabaya Semampir Sidotopo. Kemudian model layanan ini mengintegrasikan dapur produksi, distribusi, dan pengawasan kualitas gizi dalam satu sistem yang terpusat. Oke, kita masuk ke customer segments. Nah, dalam customer segment ini, customer utama dari program ini yaitu pastinya adalah pelajar dari SD, SMP, SMA, TK yang pasti membutuhkan asupan gizi yang seimbang. Kemudian kita juga memiliki customer lain. Ini juga termasuk ke target utama kami, yaitu 3B atau ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Jadi memang kita menyasar pada anak usia dini atau dalam kelompok rentan yang memang sangat perlu atau masuk ke kelompok prioritas untuk intervensi gizi. Nah, kemudian ada juga UMKM karena memang salah satu visi dari program MBG ini pun mencakup ke pemenuhan atau peningkatan ekonomi dari UMKM lokal. Oleh karena itu, UMKM ini juga masuk ke dalam customer segment kami karena dia memang bagian yang penting juga sebagai penyedia utama bahan baku kami. Nah, kelompok-kelompok ini memang dipilih karena memiliki resiko yang tinggi ya, terutama ke masalah gizi yang bisa berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Jadi memang customer segmentnya ini bersifat social oriented dan tidak berbasis pada profit, namun berbasis kepada kebutuhan kesehatan dari masyarakat. Nah, kita masuk ke customer jobs. Jadi dari sisi kebutuhan, memang penerima manfaat ini membutuhkan makanan yang sehat, kemudian aman, dan juga bergizi untuk menunjang aktivitas sehari-harinya. Nah, selain itu, sekolah pun juga membutuhkan sistem distribusi yang sekiranya praktis dan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar mereka karena kita tidak mungkin kan akan uh, membuat sekolah ini terlalu mengenyampingkan kegiatan utama mereka yaitu belajar mengajar hanya untuk ini. Maka kita membutuhkan sistem distribusi yang memang praktis. Kemudian pemerintah juga membutuhkan program yang mampu menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam jangka yang panjang. Nah, oleh karena itu job utama dari program ini yaitu pemenuhan kebutuhan gizi secara efisien, berkelanjutan, dan terukur. Kemudian kita masuk ke pains. Nah, beberapa permasalahan utama yang ada di program ini yaitu yang pertama pasti masih ada masyarakat yang memiliki akses yang terbatas sekali terhadap makanan bergizi. Nggak semua orang itu bisa memiliki akses untuk
untuk mendapatkan makanan yang bergizi atau mendapatkan bahan pangan yang aman dan layak. Kemudian yang kedua adalah dalam skala besar, distribusi makanan ini juga beresiko mengalami keterlambatan dan juga penurunan kualitas karena kita memang memiliki batas waktu yaitu dari 4 hingga 6 jam untuk makanan ini layak dikonsumsi agar tidak menghindari terjadinya keracunan atau kejadian luar biasa. Kemudian yang ketiga ada juga resiko keamanan pangan, terutama jika standar higiennya ini nggak dijaga dengan baik. Dan juga ada keterbatasan anggaran dan pengawasan, ini juga mempengaruhi ke efektivitas program secara keseluruhan. Dan masuk ke gains. Nah, apa yang bakal kita dapatkan sih dari program ini? Nah, dari program ini pastinya ada banyak manfaat yang cukup signifikan. Yang pertama, ada peningkatan status gizi dan kesehatan dari anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Kemudian kedua, makanan gizi ini bisa meningkatkan konsentrasi dan performa belajar siswa. Nah, kemudian selain untuk penerima manfaat kami dari pelajar dan juga kelompok rentan, ini juga berpengaruh ke UMKM lokal seperti yang disebutkan sebelumnya. Dia membantu meningkatkan pendapatan UMKM lokal karena dilibatkan untuk menjadi supplier pada SPPG. Dan yang terakhir, program ini juga berkontribusi untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dalam jangka yang panjang. Kita masuk ke value proposition. Nah, value utama yang ditawarkan oleh program MBG ini adalah penyediaan makanan yang bergizi yang pastinya terstandar, kemudian aman, dan bisa didistribusikan secara sistematis. Nah, program ini juga memberikan akses yang merata karena bersifatnya gratis ya, dan berbasis dari kebutuhan masyarakat. Memang kami melihat apa sih kebutuhan utama untuk pemenuhan gizi di masyarakat ini. Jadi value-nya ini bukan hanya makanan, namun juga kesehatan, akses dan juga pemerataan agar seluruh masyarakat Indonesia ini bisa mengakses bahan pangan dan juga makanan bergizi. Kemudian masuk ke pain relievers. Jadi untuk mengatasi permasalahan tadi, BGN ini menyediakan makanan yang siap konsumsi yang pastinya sudah terstandar gizi karena setiap SPPG ini harus memiliki ahli gizi ya untuk pengontrolan kualitas gizi dari setiap makanan. Kemudian proses produksi ini dilakukan dengan standar yang ketat ya, karena memang setiap SPPG ini harus memiliki sertifikat layak hygiene dari Dinas Kesehatan dan juga harus memiliki sertifikat halal, harus memiliki standar-standar fasilitas yang dibutuhkan untuk membangun dapur. Kemudian ini meminimalkan resiko adanya keracunan atau ketidakamanan pangan. Nah, selain itu, distribusi juga dilakukan secara terjadwal dan terorganisir, sehingga makanan ini bisa sampai tepat waktu tanpa mengurangi dari batas jam untuk konsumsi dari makanan. Kemudian gain creators-nya, nah program ini menciptakan nilai tambahan selain meningkatkan kesehatan, ini juga mendorong ekonomi lokal melalui dari UMKM sebagai supplier utama dari masing-masing SPPG. Nah, lebih jauh lagi, program ini juga berpotensi menjadi model sistem pangan berkelanjutan berbasis komunitas. Jadi kesimpulannya adalah program MBG melalui lembaga BGN ini memang berhasil menciptakan value proposition yang kuat berbasis dari kebutuhan sosial dan kesehatan serta gizi dari masyarakat. Pendekatan yang sistematis ini adalah kunci utama untuk keberhasilan dari program MBG. Tantangannya pasti tetap ada dan banyak, khususnya dalam aspek logistik, pengawasan, dan juga keberlanjutan dari anggaran. Namun, secara keseluruhan, program ini sudah memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kualitas budaya masyarakat Indonesia di masa ke depan. Nah, program ini memang menunjukkan bahwa sebuah model layanan dapat memberikan value tidak hanya kepada penggunanya langsung, namun juga terhadap ekosistem di sekitarnya. Terima kasih untuk presentasi saya hari ini. Sampai jumpa di berikutnya. Terima kasih.